Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Ada yang masih suka cita di sini? Boleh lambaikan tangan. Lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama satukan hati kita buat kita menyembah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada saat hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau sebenarnya Tuhan, kami akan beribadah ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau urapi ya Bapa, Kau tutup ibadah ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berikan kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan.
Boleh kasih tos satu sama yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa, luar biasa. Amin. Mari kita berikan. Kita mau
joget bareng ya. Semangat yuk. Sambil tepuk tangan dari kepala bisa.
mengikuti rencana dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami kerinduan untuk selalu datang menghampirimu dan bersekutu dengan Roh Tuhan. Terima kasih jika sampai saat ini Kau berikan kami kesempatan untuk selalu beribadah kepada-Mu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Sungguh semua bukan karena kuat gagahnya kami, namun sungguh semua karena Roh-Mu yang di dalam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ini saatnya kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau selalu belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh kami boleh mengerti akan kehendak-Mu Bapa melalui firman-Mu dan mengenal pribadi lebih lagi Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati oleh pujian penyembahan ini ya. Terima kasih untuk anak-anak muda di tempat ini, luar biasa. Generasi kita ini baru pertama mereka WL bertiga, nanti kalau 2, 3 dan seterusnya. Saya yakin saya dan yang sudah mau pensiun bisa kalah saudara. Oke, setuju ya? Haleluya. Semua semangat sukacita, amin? Haleluya. Saya nggak perlu tanyakan apa kabar kan? Semua baik-baik saja, amin? Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sebenarnya ini bersifat sehari-hari kita apa ya? Kita lakukan kadang saudara, kita nggak sadar melakukan hal ini. Namun kalau kita mengerti dan kita mempelajari hal ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Haleluya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, boleh nggak menghakimi saudara? Kurang kan? Saya nggak dengar saudara. Yang mantap itu. Nggak boleh ya. Haleluya. Firman-nya ada di mana? Coba dibuka di Matius 7 ayatnya yang pertama, ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya, kalau yakin bahwa kita tidak boleh menghakimi. Bisa ditampilkan? Iya, ngomong-ngomong masa pointer saya hilang, saudara. Saya nggak tahu jatuh di mana atau ini. Ya, saya sering lupa saudara. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi setuju ya, tidak boleh menghakimi. Tapi kenyataannya meskipun kita tidak menghakimi, jaminan nggak bahwa kita tidak dihakimi? Kenyataannya kita harus siap bahwa kita harus siap untuk dihakimi, benar nggak? Ya karena kita manusia ini kerjanya cuma menghakimi atau dihakimi, maksudnya menilai orang atau dinilai orang, benar ya? Nah kalau menghakimi masih dalam taraf seperti itu sih tidak terlalu parah saudara. Kemudian apa benar sih menghakimi itu nggak boleh? Coba kalau kita lihat di Matius 7 Yohanes 7 ayat yang ke-24. Yohanes 7 ayat 24. Iya. Kita baca sama-sama juga. 3, 2, 1. Janganlah menghakimi menurut yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi boleh nggak menghakimi? Loh, tadi katanya nggak boleh. Sekarang boleh. Gak konsisten.
Enggak, ini namanya firman saudara-saudara. Kita harus mengerti dulu. Jadi jangan diambil satu ayat, karena kalau satu ayat kadang kita salah saudara-saudara. Harus satu perikop, harus mengerti dulu. Sebenarnya ayat ini ada di mana dan apa maksudnya. Kalau di yang Matius 7 ayat 1 itu jangan menghakimi. Dua-duanya itu dari bahasa aslinya adalah krino, saudara-saudara. Namun krino dalam bahasa aslinya itu ada beberapa arti, saudara. Nah, yang di Matius 7 ayat 1 itu artinya adalah mengangkat diri sebagai hakim, saudara. Yang boleh menghakimi itu sebenarnya kan hanya hakim, hanya orang-orang yang punya otoritas, hanya orang-orang yang benar-benar ditunjuk untuk boleh menghakimi. Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena kita tidak punya otoritas untuk menghakimi itu, saudara-saudara. Kemudian yang di Yohanes 7 ayat 24 sama, krino, cuman artinya apa? Yang pertama itu jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Di situ itu artinya adalah jangan menuduh, saudara-saudara. Jadi tidak boleh menuduh. Jadi yang dilihat nampak sepertinya bisa untuk dihakimi, itu kita nggak boleh, saudara, untuk menghakimi, karena kita sedang menuduh, saudara. Dan kemudian kenapa kok boleh menghakimi? Boleh menghakimi asal dengan adil. Adil di sini bisa artinya juga benar, saudara-saudara. Jadi boleh menghakimi atas asal adil dan benar. Dan yang boleh mengadili itu hanya hakim, saudara-saudara. Kalau hakim itu di pengadilan, saudara-saudara, itu dia memang tugasnya mengadili, saudara-saudara. Kan ada penuntut umum, ada ya kalau di pengadilan macam-macam kan, ada penuntut umum, saya nggak hafal satu-satu. Yang jelas di pengadilan itu ada bagian masing-masing. Dan di situ benar-benar diadili dengan benar, karena ada saksi-saksi. Semua unsur yang diperlukan untuk pengadilan itu untuk menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak, itu diputuskan oleh hakim, saudara-saudara. Oke, mengerti di sini ya. Nah, kemudian yang Yohanes 7 ayat 24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Ini kok putus-putus ya, sih? Mungkin apa baterainya mau habis. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Itu ada contoh ini. Kita kasih contoh di kehidupan sehari-hari aja. Gak apa-apa, mungkin ini sudah nggak putus-putus lagi. Iya. Cek. Oke, jelas ya? Haleluya. Kalau pakai wireless kita putus-putus nih. Saya matikan wirelessnya. Sampai gimana tadi? Kasih contoh. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Contohnya begini. Ini kehidupan sehari-hari. Saya kasih nama Joni ya. Ketika Joni suatu saat dia ada di restoran, dia lagi makan. Kalau orang makan itu kan biasa, kalau sekarang ini kan pakai HP, benar nggak? Sambil makan lihat HP, HP-nya ditaruh, makan lagi, kemudian lihat HP lagi. Bener gak? WA atau buka YouTube atau apapun. Nah, karena terburu-buru, si Joni ini dia langsung berdiri, langsung ke kasir untuk bayar makanan. HP-nya ketinggalan, saudara. Kemudian dia ke mobilnya di starter. Setelah mobil di starter, mau start, dia pegang-pegang kantong-kantongnya, baru ingat bahwa HP-nya ketinggalan. Kemudian nggak jadi berangkat kan, akhirnya dia balik lagi ke restoran itu. Nah, restoran itu depannya itu kaca-kaca semua, jadi kelihatan di dalam. Dan dia lihat di meja yang dia duduk, HP-nya itu ada yang ngambil, saudara. Mas-mas pakai topi, pakai kaos seragam merah gitu. Nah, karena Joni ini terburu-buru dan dia sudah mulai negatif thinking, si Joni ini langsung masuk, langsung dia teriak, maling. Akhirnya ramai di situ, saudara. Dan setelah diklarifikasi, ternyata mas-mas ini itu bukan mau mengambil, saudara. Ternyata mas-mas ini adalah pegawainya situ.
Dan dia mau mengambil HP itu mau ditaruh di kasirnya, dititipkan. Dan teman-temannya juga cerita bahwa mas-mas ini orangnya jujur, karena dia sudah berapa kali ada dompet ketinggalan, ada apa ketinggalan, ditaruh di kasir supaya kalau orangnya datang, jadi barangnya masih ada. Nah si Joni ini kan berarti sudah menghakimi, benar nggak, dengan apa yang dilihat itu. Itu contohnya. Kemudian apa lagi? Joni lagi ya, biar gampang diingat ya. Ini Joni sekali lagi ke Indomaret sekali ini. Nah ke Indomaret, kali ini dia naik sepeda motor. Motornya lumayan keren saudara, Nengnek yang dimodifikasi gitu. Kemudian dia parkir. Nah lagi-lagi si Joni ini terburu-buru, kuncinya ketinggalan saudara-saudara. Kemudian masuk ke Indomaret, dia belanja, bayar di kasir. Baru mau bayar di kasir, dia rogoh-rogoh kantong, ingat bahwa waduh, kunciku ketinggalan. Dia langsung lihat di depan, langsung keluar lari. Sepeda motornya itu ada yang duduk, kemudian sudah ngambil kuncinya, dan kuncinya sudah dibawa. Lagi-lagi Joni terburu-buru untuk menghakimi. Dia teriak, malik. Rame juga saudara-saudara. Akhirnya sama tukang parkir dan diklarifikasi juga. Dan ketahuan ternyata si Joni ini memang benar-benar dia sedang menghakimi juga. Dia negatif thinking, berpikir bahwa mas-mas yang ngambil kuncinya itu dia mau mengambil motornya. Mas-mas ini memberi bukti bahwa dia nggak mengambil dengan apa. Dia balik ke motornya. Ayo coba lihat motornya. Dia lihat ternyata kuncinya dalam posisi lubang kuncinya tertutup, saudara. Kalau dia mau nyolong, mengambil kan nggak mungkin. Dan logikanya juga nggak mungkin kan bawa kuncinya aja, motornya yang dibawa, bener nggak? Nah di kehidupan sehari-hari kadang kita seperti itu, menghakimi dengan apa yang kelihatan, apa yang nampak. Bener nggak? Nggak bener ini kelihatannya saya lihat. Haleluya. Oke. Ya itu contoh saudara, nggak harus persis seperti itu. Tapi berapa sering kita melakukan seperti itu? Kita terlalu banyak menghakimi orang. Kalau ke gereja ya orang bertato, serem gitu sudah nggak mau, kita takut pikirnya. Wah ada penjahat ini, nggak cocok kalau di sini, nggak cocok. Takut tidak. Jangan menghakimi orang dari penampilannya. Nah itu maksudnya saudara-saudara. Oke, kemudian dan tadi kan dijelaskan bahwa menghakimi itu ternyata boleh. Karena hakim tadi memang boleh untuk menghakimi. Sekarang Tuhan Yesus itu boleh menghakimi enggak? Halo? Tuhan Yesus boleh menghakimi karena di Yohanes 5 ayat 27. Coba ditampilkan Yohanes 5 ayat 27. Slide yang keempat. Enggak. Kenapa Tuhan Yesus boleh menghakimi? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Ia ini Allah Bapa. Anak manusia di sini Tuhan Yesus karena huruf besar semua, benar ya? Jadi Tuhan Yesus itu diberi kuasa sama Allah Bapa. Dia punya kuasa untuk menghakimi saudara. Oke? Kuasa untuk menghakimi. Nah, kita mulai masuk di dalam dari bagian intinya saudara, ayat intinya. Dibaca di Yohanes 8, kita belajar dari sebuah kisah ini saudara tentang menghakimi juga ini. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Nggak ada di slide, enggak. Jadi bisa dikeluarin di firman. Karena panjang saudara. Nah, kita baca bergantian ya, dari ayat 2 sampai dengan 11. Saya yang genap, saudara-saudara sekalian yang ganjil. Saya baca dulu ya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. 3. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tetangga basah ketika ia sedang berbuat zina. 5.
Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 11 kita sama-sama. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dari berikut ini kita akan belajar tentang si perempuan yang berzina ini, kemudian tentang ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi, dan tentunya pribadi Tuhan Yesus dalam mengatasi case ini, saudara. Saya baca dari awal, kita gali satu-satu ya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Nah, Tuhan Yesus itu punya kebiasaan. Kalau pagi, dia selalu ke bait Allah. Untuk apa? Untuk mengajar, saudara. Mengajar orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi dan orang-orang yang mau diajar, saudara. Pengikutnya banyak, bisa dibuktikan di sini. Dan seluruh rakyat, di sini ditulis seluruh rakyat. Di terjemahan lain itu mengatakan orang banyak. Jadi yang diajar itu nggak sedikit. Kalau banyak, orang banyak itu berarti bisa ratusan, saudara. Karena bait Allah itu gedungnya besar, bukan kecil. Kemudian ia duduk dan mengajarnya sambil duduk ya, dan mengajar mereka. Maka, ketika mengajar, itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang membawa seorang perempuan. Garis bawah ini ya, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa. Kemudian lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, saudaraku, kalau perempuan di sini ini kan tidak jelas. Perempuan ini sudah kawin atau belum? Umurnya berapa juga belum jelas, saudara. Nggak dijelaskan di sini. Tapi kalau perempuan di sini, ini sebenarnya kalau menurut penafsiran itu berarti dia sudah kawin, saudara. Karena kalau belum kawin itu di firman Tuhan itu dikatakan adalah gadis, saudara. Kita buktikan ya. Kita baca di dalam Imamat 20 ayat 10. Ini kan berbicara tentang hukum Taurat, hukum Musa, itu sama maksudnya. Di Imamat 20 ayat 10, saya bacakan ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina ini. Di sini dikatakan perempuan karena sudah menikah. Dan yang hukumannya adalah apa? Keduanya dihukum mati, saudara. Bukan untuk dirajam seperti yang tertulis di ayat yang berikutnya nanti, saudara. Ya, yang kelima, saudara. Kita teruskan kelima dulu ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi Tuhan Yesus ini sedang dijebak, sedang mau dicari kesalahannya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, saudara. Karena mereka ini, saudara, pengikutnya banyak, khotbahnya didengarin, banyak yang mengikut dia. Jadi ya itulah, kalau orang sirik, orang yang nggak lapang hati ya seperti itu, saudara. Kerjaannya cari-cari masalah, saudara. Kemudian yang lebih jelas lagi di Ulangan 22
22 sampai 25 saya bacakan biar jelas. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Kemudian 23, ini agak beda. Apabila seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Nah, ini kan ada kejanggalan, saudara. Yang dibawa oleh ahli Taurat dan kaum Farisi ini seorang perempuan sendirian. Laki-lakinya kemana? Dari sini Tuhan Yesus sudah melihat gelagat nggak beres gitu. Dan Tuhan kita ini luar biasa, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Tuhan setelah itu? Di ayat 6 ini yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang dalam apa? Dalam rencana jahat ahli Taurat ini, saudara. Yang keenam, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Garis bawah itu ya. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ke-6, Pak. Kemudian yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ini jawaban Tuhan Yesus. Namun kita bisa belajar, ada pesan khusus sebenarnya dari kejadian ini, saudara. Saudara tahu apa yang namanya gestur ya? Gestur itu bahasa tubuh. Kalau diperhatikan di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu diakhiri dengan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kalau yang pernah dengar cerita ini pasti bertanya-tanya, benar gak? Dan ngapain gitu loh? Kan orang-orang tanya-tanya, perempuan ini harus dilempari. Tapi Tuhan Yesus malah nulis sesuatu di tanah. Dan itu dilakukan 2 kali, saudara-saudara. Kalau kita pelajari, ternyata tertunjukkan di sini, saudara-saudara. Ternyata itu pesan buat ahli-ahli Taurat. Sebenarnya itu sudah dibuatkan di Nabi Yeremia, yaitu di Yeremia 17 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan, Tuhan engkaulah harapan Israel, umatmu, semua yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Mereka akan lenyap dari dunia ini dan pergi ke dunia orang mati. Sebab engkau sumber air kehidupan telah mereka tinggalkan ya Tuhan. Kalau yang di ini masih kurang jelas, saudara. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, di King James Version, itu ada di slide-nya, Mbak. Slide yang kelima, sudah. Coba munculin bisa yang kelima, Mbak. Slide yang kelima. Jelas ya? Nah, ini yang kelima. Di Yeremia 17 ke 13, ini bahasa Inggrisnya. Saya nggak begitu pandai membaca bahasa Inggris, tapi saya bacakan ya. O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Terjemahannya ada di slide berikutnya. Gambarnya sama, Mbak, yang ke. Nah, ini loh terjemahannya. Ya Tuhan, harapan Israel, semua yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu, dan mereka yang meninggalkan Aku akan tertulis di tanah, tertulis di bumi, di tanah, karena mereka telah meninggalkan Tuhan sumber air hidup. Jadi gestur menulis di tanah, membungkuk itu ternyata untuk mengingatkan ahli Taurat, saudara. Ahli Taurat itu ahli tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Jadi dengan mengingatkan itu, mereka akan tahu bahwa kalau meninggalkan Tuhan, kalau berbuat jahat, itu namanya kan tertulis di tanah. Nah, artinya tertulis di tanah, saudara.
Kalau kita ke kuburan, itu kan ada kotak-kotak yang ada tulisan nama-namanya, betul nggak? Masjidnya akan dikebumikan, saudara, akan binasa, saudara. Lanjut, tetapi yang ke-9. Yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kenapa mulai dari yang tertua, saudara? Tadi Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa tidak berdosa, silakan yang melemparkan pertama kali. Maka yang pergi yang tua dulu. Kenapa? Karena semakin tua semakin banyak dosanya, benar gak? Sorry nih yang tua-tua saja. Ini fakta. Semakin orang tua, semakin dosanya banyak. Makanya perginya dari yang tua, agak muda, kemudian yang muda-muda. Pergi semua, saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Win-win solution, saudara-saudara. Tadi kan berbicara tentang hukum Taurat, hukum Musa. Mau nggak mau, saya harus membahas sedikit tentang hukum Taurat. Dari hukum Taurat, menurut Tuhan Yesus, apa yang terpenting, saudara-saudara? Yang terpenting itu ternyata ada 3, saudara. Ada di Matius 23, ayatnya ke-23. Slide yang ke-7, Pak, coba, Pak. Menurut Tuhan Yesus, slide ini menunjukkan bahwa yang terpenting itu sebetulnya hukum Taurat itu ada 3. Kita baca sama-sama, kelihatan ya? 3, 2, 1. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga diabaikan. Ahli Taurat dan kaum Farisi itu kelihatannya memperjuangkan keadilan, saudara. Mereka lupa, saudara. Mereka fokus hanya keadilan. Padahal ada yang namanya belas kasihan dan kesetiaan, saudara-saudara. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan itu, saudara-saudara. Ada belas kasihan. Belas kasih kepada siapa? Kepada yang sedang diadili, sedang dihakimi, yaitu perempuan ini, saudara-saudara. Perempuan yang katanya kedapatan berzina. Padahal belum tentu, saudara. Yang namanya kejahatan berencana itu kita nggak tahu persis, benar nggak? Bukan kita negatif thinking terhadap ahli Taurat. Kalau dari motifnya sudah kelihatan, mereka adalah guru-guru, orang-orang yang pandai. Mereka juga punya pengikut. Pagi-pagi Tuhan Yesus ke bait Allah, mereka pagi-pagi ngapain, saudara-saudara? Mereka bersekongkol untuk menangkap Tuhan Yesus, mencari kesalahan Tuhan Yesus, menjebak Tuhan Yesus. Dia bawa perempuan, kemudian ditaruh di tengah-tengah untuk mempermalukan perempuan tersebut. Kalau nggak mempermalukan, ya mungkin ditulis di situ di tengah-tengah, saudara. Di tengah-tengah ratusan orang, bahkan mungkin lebih, saudara, saat itu. Kira-kira kalau kita jadi perempuan itu gimana, saudara? Jadi ingat itu ya, apa? Domba yang di tengah-tengah serigala itu ya, seperti domba yang keluh, saudara. Nggak bisa ngomong apa-apa karena begitu mau apa pasti diajar, saudara. Namanya masa. Kalau di Indonesia kedapatan orang digerebek di kos-kosan atau di hotel, hancur, saudara. Bener nggak? Dihabisi sama masa, mungkin bisa mati, nggak dirajam batu, mungkin dirajam trafik blok, diajar apa aja, saudara. Ada balok, bisa mati konyol. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia punya belas kasihan, kesetiaan Tuhan Yesus itu kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, orang-orang kecil, bahkan kepada pelacur seperti ini, saudara. Pelacur sama orang-orang berdosa yang jelas, saudara. Saya nggak bisa sebutkan orang berdosa itu seperti apa, banyak sekali. Karena kita semuanya termasuk orang-orang yang berdosa, benar nggak? Di sini ada orang yang suci, orang yang kudus.
Oh no, saudara-saudara, semua kita orang berdosa. Sebenarnya kita kadang seperti perempuan ini, saudara-saudara. Mungkin dulu, saudara, enggak sekarang. Oke, kemudian yang ke-10 saya percepat aja, saudara. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nggak ada yang berani menghukum, saudara. Mereka satu persatu pergi. Ini seperti kita, saudara. Kadang kita dihakimi, kadang kita di dalam posisi yang nggak ada pilihan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Sudah, dosamu sudah dihapuskan. Kamu sudah saya ampuni. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah menghukum kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada belas kasih yang berbeda dengan ahli Taurat dan kaum Farisi ini. Untuk diingatkan malam hari ini, kadang kita ini seperti ahli-ahli Taurat ini. Kalau kita sudah mulai ada iri dengki, kita sudah mulai timbul niat jahat, iblis masuk, terjadilah yang namanya dosa itu, saudara. Kita sudah mulai mengikuti apa pikiran kita, dirasuki oleh si jahat, sehingga kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang 11 yang terakhir, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah." Tuhan tidak pernah menghukum kita, saudara. Dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, yang penting bertobat, saudara-saudara. Bedanya kita dengan ahli Taurat dan kaum Farisi, mereka tidak pernah bertobat, saudara-saudara. Kalau kita harus bertobat. Dan perempuan yang tadi itu saya yakin dia pasti bertobat, saudara-saudara. Memang tidak dituliskan di firman Tuhan ini. Jadi malam hari ini kita belajar, saudara-saudara, melihat beberapa tokoh yang di sini ya. Dari ahli Taurat dan kaum Farisi kita bisa belajar. Kita bisa bercermin atas kelemahan kita. Mereka adalah gambaran kelemahan kita. Yang membedakan adalah kita bertobat dan sedangkan ahli Farisi mereka itu tidak bertobat, saudara-saudara. Kalau ingat ceritanya sampai akhir, kita akan tahu, saudara-saudara. Ini sebenarnya sakit hati dan timbulnya iri hati, dengki dan kebencian terhadap Tuhan Yesus itu bisa dilihat dari mulai yang saya ingat di pasal kelima, saudara. Di pasal kelima, ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, ingat ya? Halo, ingat cerita ya? Itu cerita sekolah minggu, saudara. Jadi waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lumpuhnya 38 tahun, kemudian Tuhan Yesus suruh angkat tilangnya, kemudian berdiri. Nah, mereka itu tidak suka, saudara. Kenapa? Waktu disembuhkan itu hari Sabat, saudara, hari yang kudus, dan itu dianggap oleh kaum Farisi itu melanggar hukum Taurat, saudara. Karena di hukum Taurat tentang hari Sabat, orang tidak boleh melakukan apapun juga, segala aktivitas harus waktunya untuk rest, saudara. Namun Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu mengatakan aku tidak boleh melakukan untuk menyembuhkan orang seluruh tubuhnya, tetapi mereka melakukan sunat, saudara-saudara, di hari Minggu, saudara-saudara, di hari Sabat. Nah itulah ahli Taurat itu maunya menang sendiri, saudara-saudara. Mereka melanggar hukum Taurat juga, tapi mereka menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat, saudara-saudara. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan apa? Hai orang munafik. Benar gak? Orang munafik itu orang yang antara perkataan dan perbuatannya nggak cocok, nggak sesuai, saudara, nggak punya integritas. Nah itu ahli-ahli Taurat itu. Mereka meskipun pintar, ngerti hukum Taurat, tapi mereka memakai hukum Taurat itu untuk kepentingan pribadi dan untuk golongannya, saudara-saudara. Mereka teriak keadilan, keadilan, keadilan. Mereka teriak keadilan itu kalau zaman sekarang itu seperti kalau tentang tidak dapat keadilan itu kalau di luar kaumnya mereka nggak peduli, saudara. Tapi begitu di kelompoknya mereka merasa ada yang tidak
diperlakukan secara tidak adil, baru mereka teriak-teriak cari keadilan. Ya kita bisa lihat di luar sana, saudara. Saya nggak berani sebutkan nanti karena ini direkam, saudara. Oke? Nah, kita belajar juga dari perempuan itu. Perempuan itu menggambarkan kita orang yang berdosa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat pengampunan. Perempuan ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu apa sih? Apa yang mestinya tidak layak kita terima, tapi kita terima karena Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Yang sederhana seperti itu, saudara, kasih karunia itu. Jadi kasih karunia yang di sini ini dialami oleh perempuan yang berzina itu. Dari Tuhan Yesus tadi sudah dikatakan bahwa kita belajar untuk tidak menghakimi. Tadi kan Tuhan Yesus berkuasa untuk menghakimi, benar nggak? Tapi dia menghakimi nggak di sini? Tidak sama sekali, saudara. Tidak menghakimi ahli Taurat, ahli Farisi, tidak menghakimi perempuan ini. Tapi yang dia lakukan justru mengampuni, saudara. Tuhan Yesus tidak menghakimi orang-orang yang berdosa karena Tuhan Yesus adalah sahabat orang-orang yang berdosa. Oke, yang terakhir, saudara, ini ayat penutup. Ayat penutup ada di Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Yang kita sering ingat itu kan yang ke-16, ya benar nggak? Apa, saudara? Yohanes 3 ayat 16. Ini juga soal minggu, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat penutupnya yang ke-17, saudara. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi berbahagialah kita, saudara-saudara, kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Harusnya kita ini nggak layak untuk menerima yang namanya kasih karunia, pengampunan, tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma, saudara-saudara. Oke? Saya rasa firman Tuhan cukup malam hari ini ya. Sudah cukup malam ini, jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting saudara-saudara mengerti, saudara, bahwa kita tidak boleh menghakimi, saudara. Kecuali kita hakim, kecuali kita punya otoritas untuk menghakimi. Haleluya. Mari saya undang tim BAW, pemain musik, WL Singer. Kita nyanyikan sebuah pujian.
bagi kebenaran firman. Meskipun hambamu tidak membawakan dengan sempurna, namun hamba percaya Bapa, bahwa firman-Mu akan tetap bekerja dalam hati kami semua yang hadir di tempat ini, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, hamba-hamba-Mu semuanya Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa kami tidak boleh menghakimi saudara-saudara kita, karena Engkau sesungguhnya yang berhak untuk menghakimi kami, saudara-saudara. Engkau berhak untuk menghakimi baik semua yang di langit maupun di bumi, di surga maupun di neraka, saudaraku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam kuat kuasa-Mu yang tidak terbatas, karena Engkaulah Allah, sumber kasih, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga apa yang Kau rancangkan atas hidup kami membuat kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang semakin sempurna seperti pribadi-Mu, semakin serupa dan segambar dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, juga saudara, kita mendapatkan firman yang luar biasa. Jangan menghakimi. Sulit saudara. Seringkali kita kalau melihat sesuatu yang gak pas langsung, kok gitu ya? Kok begini ya? Manusiawi saudara, kelihatannya begitu. Tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan pada hari ini. Janganlah kita menghakimi. Karena kita ini siapa sih saudara? Apapun yang orang katakan tentang kita, kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan turun tangan untuk kita semua. Saya katakan sekali lagi, selama kita masih bernafas, memang begitu keadaannya saudara. Saling hakim menghakimi. Tapi saya percaya hari ini kita berubah, bukan karena kita, tapi firman Tuhan yang mengajarkan kita jangan pernah menghakimi. Apapun yang saudara dan saya terima hari ini, percaya Tuhan tidak pernah tidur. Amin saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa penghakiman itu milik-Mu. Penghakiman itu hak-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan belajar Tuhan melakukan apa yang Kau mau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan. Bahkan saat Kau utus hamba-Mu kemanapun menyampaikan isi hati-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati keluarga, berkati istri dan anak-anaknya. Mereka semua milik kepunyaan-Mu, pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Saudara, kita akan persembahan dan pengumuman. Kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
kita mau memberikan yang terbaik, bukan sisa, tapi yang terbaik bagi Tuhan. Yuk kita satukan hati, lihat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, bahwa sehingga Tuhan telah memberikan sebagai dalam hatinya semua. Dan Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan karena yang memberi, kemudian tidak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, persembahan dijalankan dan pengumuman saudara. Pengumuman untuk tanggal 29, saya akan melayani praise and worship. Jadi selama 2 jam nanti saya akan bawa saudara untuk pujian dan penyembahan. Firmannya ada, tapi saya mau kasih sedikit aja firmannya. Kerinduan saya adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya ada lawatan Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan. Amin saudara. Untuk yang sebetulnya tanggal 26 itu ada, Selasa itu ada saudara, doa malam, tapi saya gabung ke tanggal 29 ya. Jadi Selasa besok kita gabungkan ke 29 praise and worship. Untuk yang next ada pengumumannya? Belum ada ya. Untuk bulan 8, saudara saya umumkan secara lisan aja. Tanggal 20 Agustus kita akan ada seminar. Kami menghadirkan Bapak Bambang Nursena. Kita akan tanggal 20 itu hari Sabtu, kita akan mulai pukul 9 saudara. Ada 3 session saudara. Saudara kalau nggak hadir rugi. Saya utamakan untuk jemaat dulu, supaya saudara dan saya mengerti tentang Trinitas, Allah Tritunggal. Kenapa kok kami undang beliau? Karena memang beliau ini ahlinya, pakarnya di situ. Selain itu juga ada beberapa hamba Tuhan sih yang mengajarkan tentang Trinitas. Tapi saya percaya ini yang Tuhan mau, dan kami datangkan Bapak Bambang Nursena. Ya, saya mohon untuk semua, nanti saya akan buatkan absen saudara. Siapa yang hadir, karena tempatnya kami batasi, saya tidak mau banyak-banyak. Jadi dari jemaat dulu, saya akan masukkan dulu, baru kita undang yang dari luar. Kalau di jemaat sudah kuotanya sudah penuh, saya akan batasi, sudah selesai, baru kita undang yang dari luar. Amin saudara. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Yuk kita satukan hati, kita bangkit berdiri.
satu dan satu-satunya yang terpenting di dalam hidup kami. Dan Engkau satu-satunya Allah yang mengerti sampai pada kedalaman hati setiap kami. Apapun yang kami alami, masalah persoalan kami hadapi, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Tuhan akan firman yang Kau janjikan bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau Tuhan tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Bapa, Engkau melihat setiap kami malam hari ini. Engkau mengerti sampai pada kedalaman hati kami. Thank you Jesus. Thank you. Engkau sudah menguatkan setiap kami dengan firman-Mu. Engkau sudah memberikan pengertian tentang firman-Mu bagi setiap kami. Jadikan kami Tuhan pelaku firman, sehingga hidup kami benar di hadapan-Mu. Bapa, ampuni kami dosa, kesalahan, perkataan, perbuatan, dan seluruh pelanggaran yang kami lakukan. Dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau jadikan mereka Tuhan pelaku firman-Mu. Engkau jadikan mereka Tuhan seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu. Kau jadikan mereka kepala bukan ekor. Dan saat mereka mencari Tuhan, mereka menemukan Engkau. Saat mereka mengetuk pintu hati-Mu, Tuhan, Engkau membukakan bagi setiap kami. Inilah kami Bapa. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mendoakan, bahkan Tuhan saling menasihati. Segala roh yang bukan daripada Engkau yang ada di tempat ini, roh yang najis, kotor, setan, iblis, apapun bentuknya, bahkan roh pemecah belah, aku ikat, aku katakan, hancurkan dengan darah Yesus. Aku melepaskan damai sejahtera, sukacita yang melimpah di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah di tempat ini, yang ada di tempat ini, Engkau sendiri memberkati mereka. Saudara yang terkasih, terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah suamimu, istrimu, bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan selalu membuat berhasil dan beruntung. Setiap